Hai, selamat datang di video cara merakit komputer dan menginstalasi sistem operasi. Saya Fadila Bidah. Saya Ardika Saka Pratama Purnomo. Saya Edwin Julianto. Dan saya Hana Natasha Yusuf. Kami dari kelompok 7 Proyek Tugas Besar Mata Kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu yaitu yang kami hormati Bapak Fian Ardiansa Saputro, SST MKOM. Tugas kami di sini yaitu akan melakukan perakitan komputer dan juga instalasi sistem operasi dual booting sebagai syarat memenuhi tugas besar proyek mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Maka dari itu, pada video ini kami akan menunjukkan cara basic merakit komputer dan langkah-langkah menginstal sistem operasi dual booting. Mulai dari menyiapkan alat yang dibutuhkan serta melakukan instalasi pada hardware, mengatur pengaturan pada BIOS, hingga melakukan instalasi pada sistem operasi. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang ingin belajar cara merakit komputer dan menginstalasi sistem operasi dual booting. Selamat menyaksikan video dari kami. Hal pertama yang akan kita lakukan tentunya adalah menyiapkan semua hardware yang akan kita rakit serta alat yang akan dibutuhkan. Adapun hardware yang akan kita rakit serta alat yang dibutuhkan antara lain yaitu yang pertama CPU atau prosesor, yang kedua HSF cooler atau heatsink, yang ketiga RAM atau memori, yang keempat motherboard atau mainboard, yang kelima hard disk untuk menyimpan data dan sebagainya, yang keenam power supply, yang ketujuh casing, yang kedelapan monitor, yang kesembilan kabel VGA, yang ke-10 satu buah kabel power, yang ke-11 dua buah kabel SATA untuk mencolok ke hard drive atau SSD, dan yang terakhir satu paket tools obeng. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merakit komputer. Langkah pertama adalah menyiapkan motherboard dengan meletakkan motherboard di atas alas kotak berbahan kardus. Yang kedua, pasang prosesor. Jangan pegang bagian belakang karena dapat merusak prosesor. Pasang prosesor dengan benar dengan melihat tanda kuning segitiga sebagai patokan di soket prosesor. Setelah itu, tutup soket prosesor. Langkah selanjutnya adalah memasang heatsink. Kencangkan heatsink dengan baut. Lalu, pastikan kabel heatsink terpasang ke mainboard. Selanjutnya adalah memasang RAM. Langkah pertama adalah membuka slot RAM yang tersedia, lalu pastikan RAM terpasang dengan benar hingga terdengar bunyi klik. Langkah selanjutnya adalah memasukkan motherboard ke casing. Pastikan motherboard terpasang dengan baik dan benar. Dan kencangkan dengan baut.
Setelah itu, pasang power supply ke dalam casing. Kencangkan power supply dengan baut agar tidak terlepas. Lalu, siapkan harddisk. Masukkan harddisk ke tempat yang sudah tersedia. Lalu, kencangkan harddisk dengan menggunakan baut. Pastikan harddisk terpasang dengan baik dan benar. Setelah semua yang terpasang, kini saatnya untuk memasang kabel-kabel yang ada. Ada beberapa jenis konektor yang harus dipasang. Yang pertama, ada konektor harddisk yang berwarna hijau. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan harddisk atau SSD ke motherboard. Yang kedua, ada konektor audio yang berwarna oranye. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan perangkat audio eksternal seperti speaker atau headset ke motherboard. Selanjutnya, ada konektor mono audio yang berwarna putih. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan perangkat audio mono seperti mikrofon ke motherboard. Selanjutnya, ada konektor USB yang berwarna kuning. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan perangkat USB seperti mouse, keyboard, atau flash drive ke motherboard. Lalu, yang terakhir, ada konektor yang berwarna hitam yaitu konektor front panel. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan perangkat front panel seperti tombol power, reset, LED, dan lain-lain. Selanjutnya, pasang konektor P1 ke pin ATX power. Fungsi konektor ini adalah untuk memberikan listrik ke motherboard dan perangkat lain yang terhubung dengannya. Konektor P1 ini dengan 24 pin ATX main power connector. Selanjutnya, pasang konektor P2 ke pin ATX 12V. Fungsinya adalah untuk memberikan listrik tambahan ke komponen-komponen yang membutuhkan daya yang lebih besar seperti prosesor. Konektor P2 ini disebut juga dengan 4/8 pin ATX 12V power connector. Langkah selanjutnya adalah pasang konektor power 3 ke DVD drive. Lalu, pasang kabel P4 ke harddisk. Memasang konektor P4 ke harddisk dan P3 ke DVD drive berfungsi untuk memberikan daya listrik ke perangkat tersebut. Lalu, pasang kabel SATA kedua dari port 2 di motherboard ke harddisk. Agar motherboard dapat mendeteksi adanya harddisk. Kemudian, pasang kabel SATA dari port SATA 1 di motherboard ke DVD drive agar motherboard dapat mendeteksi adanya DVD. Rapikan kabel-kabel agar tetap safety dengan mengaitkan kabel yang panjang pada pengait putih di samping.
Kemudian, pasang kabel power hitam dari stop kontak ke chassis dan monitor. Setelah itu, pasang kabel VGA dari chassis ke monitor agar nantinya komputer dapat menampilkan gambar dan video pada layar monitor. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah komputer bisa hidup atau tidak. Namun, sebelumnya kita lepaskan konektor P4 dan SATA 2 dari harddisk agar jika terjadi korslet, harddisk tetap aman. Lalu, setelah dirasa aman, matikan kembali komputer, lalu pasang kembali konektor P4 dan SATA 2. Kemudian, tutup casing dan kunci menggunakan baut. Komputer siap digunakan. Sebelum kita melakukan instalasi dual booting, kita harus membuat dulu bootable dengan flash disk menggunakan aplikasi Ventoy. Bagaimana cara pembuatannya? Berikut adalah langkah-langkah pembuatan bootable menggunakan aplikasi Ventoy. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload file aplikasi Ventoy terlebih dahulu di website resminya. Lalu setelah di-download, kita buka aplikasi Ventoy. Berupa zip. Nah, di sini ada beberapa terdiri dari file. Kita pilih yang ventoy.jodis.txt. Setelah terbuka, akan tampil tampilan menu dari aplikasi Ventoy. Lalu di sini kita akan memilih device flash disk mana yang akan kita buat menjadi bootable. Setelah selesai, klik install. Tunggu sebentar. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul notifikasi. Selanjutnya, kita copy file ISO dari komputer kita ke dalam flash disk. Setelah proses pengkopian selesai, maka bootable dalam flash disk siap digunakan. Tadi kita sudah membahas mengenai langkah-langkah pembuatan bootable menggunakan flash disk. Nah, pada tahap ini kita masuk tentang bagaimana instalasi sistem operasi. Berikut adalah langkah-langkah instalasi sistem operasi dual booting menggunakan flash disk. Langkah pertama yaitu siapkan komputer dan flash disk yang akan kita gunakan untuk melakukan instalasi dual booting. Kemudian colokkan flash disk pada chassis, nyalakan komputer. Lalu, kita masuk ke BIOS dengan menekan tombol F1 atau F2. Setelah masuk pada menu BIOS, ubah pengaturan BIOS, masuk ke menu Startup dan pilih Primary Boot Sequence. Lalu, setting SATA untuk menjadi yang paling atas. Setelah selesai, keluar dari menu BIOS dengan memilih Save dan Exit.
komputer akan langsung merestart secara otomatis. Nah, di sini kita akan masuk ke menu Ventoy. Pilih sistem operasi yang akan kita install, yaitu Windows 10. Kemudian di sini akan masuk pada menu pilih bahasa, waktu, dan input keyword yang akan digunakan. Lalu pilih next. Lalu tekan tombol install now untuk memulai proses instalasi. Pilih I don't have a product key. Selanjutnya, pilih Windows 10 Pro, lalu next. Checklist I accept the licensed terms. Lalu kita pilih install custom. Di sini adalah tahap pembuatan partition yang akan kita gunakan nantinya. Pada pembuatan partition, di sini kita hanya membuat satu partition untuk sistem operasi, di mana sisanya nanti akan kita alokasikan kepada sistem operasi Linux. Maka klik next. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Jika selesai merestart, maka akan tampil. Di sini kita akan memilih negara, pilih Indonesia, lalu next. Di sini kita akan pilih keyword, kita pilih yang US, lalu skip. Pilih I don't have internet, lalu pilih continue with limit setup. Di sini kita diminta untuk memilih nama dari device kita. Lalu bisa kita isi. Ketika selesai, pilih next. Untuk password kita lewatkan, pilih next. Lalu klik accept. Lalu tunggu sebentar. Proses instalasi selesai dan sistem operasi Windows siap digunakan. Untuk instalasi sistem operasi Linux, kita restart terlebih dahulu. Masuk ke menu BIOS, lalu setting pada menu primary boot sequence,
letakkan flash disk instalasi di berada paling atas. Lalu keluar. Di sini kita akan masuk ke tampilan menu Ventoy, pilih opsi Ubuntu pada Ventoy untuk instalasi sistem operasi Linux. Selanjutnya pilih boot in normal mode. Lalu pilih try or install Ubuntu. Tunggu hingga tampilan seperti berikut. Maka di sini kita akan pilih bahasa untuk penggunaan Linux, kemudian klik install Ubuntu. Kemudian di sini akan kita pilih bahasa untuk keyboard, layout, dan klik continue. Lalu pilih normal installation. Klik next. Pilih instalasi Ubuntu alongside Windows 10. Lalu klik button install now. Klik continue. Lalu pilih wilayah kita berada. Klik continue. Di sini kita akan membuat profile untuk Ubuntu seperti nama user, nama komputer user, username, password, lalu klik continue. Jika terlihat tampilan seperti berikut, maka tunggu beberapa saat. Untuk masuk ke menu utama pada sistem operasi Linux, kita masukkan terlebih dahulu password. Setelah selesai, akan tampil tampilan sistem operasi Linux. Selesai sudah tutorial kali ini tentang cara merakit PC dan instalasi sistem operasi dual booting. Kami berharap tutorial ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam merakit dan menginstalasi sistem operasi dual booting dengan mudah. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan komponen-komponen dan mengikuti panduan yang benar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan selamat mencoba. Sampai jumpa.